Nah, halo teman-teman atau adik-adik dimanapun Anda berada. Oke, dalam kesempatan ini kita akan membahas soal ujian sekolah SD ya. Oke, kita lanjut saja membahasnya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, di sini yang pertama hasil dari sekian ya. Nah, ini yang harus kita selesaikan dulu yaitu yang di dalam kurung teman-teman atau adik-adik ya. Jadi 1015 di ini 995 ini kita kurangkan dulu. Ini berdasarkan aturan operasi untuk campuran yang di dalam kurungnya dulu diselesaikan. Nah, ini kita kurangkan di sini 0. Di sini 0 ini sebenarnya kita tidak bisa kurang. 1 dikurang 9 itu tidak bisa karena di bagian bawahnya lebih besar. Jadi kita pinjam ke sini lagi. Ternyata di sini juga bagian bawahnya itu lebih besar. Jadi kita harus pinjam satu yang ini saja. Yang ini ke sini jadi di sini 10 ya, 10 ya. Nah, 10 pindah ke sini berarti di sini jadi 11. Di sini tinggal 9 ya. Ini bisa kita coret ya. Itu kelihatan nggak teman-teman ya? Kelihatan ya. Nah, 11 dikurang 9 itu 2 ya. Nah, di sini 9 kurang 9 itu 0 ya. Jadi kita tulis saja begitu. Jadi ini bisa kita tulis ke bawah sini 1480 di sini dibagi 20 yang ini ya. Kemudian ditambah 567. Nah, ini yang harus kita selesaikan dulu ya. Nah, itu berdasarkan aturan operasi hitung campuran juga ya teman-teman atau adik-adik ya. Ini sebenarnya bisa kita coret ya. Jadi di sini 148 kita tulis saja dulu begini. 148 dibagi 2, 14. 2 dikali berapa dapat 14 yaitu adalah 7. Ini 14 kita kurangkan 0, 8-nya turun ke bawah. Berapa dikali 2 dapat 8 ya. Di sini adalah 4 ya. 4 kali 2 itu hasilnya 8 teman-teman. Ini kita kurangkan, ini 0 ya. Jadi jawabannya di sini itu adalah 74 ditambah 567. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini 74-nya saya taruh di sini saja. Di sini kita jumlahkan 7 ditambah 4 11, 1 simpan 1 ini 14 ya kalau kita jumlahkan. 4 simpan 1. Berarti di sini 6. 641 itu adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2-nya ya. Nah, soal nomor 2 itu seluruh peserta diklat akan disediakan 60 kamar hotel. Setiap kamar hotel dihuni oleh 2 orang. Dalam pembagian tugas panitia akan menjadi 12 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari ini di sini ada 60 kamar. Di sini masing-masing kamar itu setiap kamar ya dihuni 2 orang. Jadi di sini kita kali saja 60 dikali 2. Ini adalah 120. Nah, ini dikatakan lagi dibagi menjadi 12 kelompok. Jadi di sini bisa kita tulis saja 120 dibagi 12 ya. Ini bisa kita coret, artinya di sini tinggal 1. Jadi di sini jawabannya adalah 10 kelompok ya, kelompok orang ya. Kelompok terdiri dari 10 kelompok orang yaitu bagian A jawabannya ya. Oke, kita lanjut nomor 3-nya. Nah, di sini aturan operasi hitung campuran yang harus kita selesaikan dulu yang mana sih teman-teman atau adik-adik, yaitu yang ini, yang kali dan yang bagi ya. Nah, tambahnya nanti sebentar ya, itu belakangan ya. Jadi yang harus kita selesaikan di sini 60 dikali minus 3 ini sebenarnya positif. Positif kali negatif itu negatif. 6 kali 3 itu adalah 18, tinggal taruh nolnya di sini. Dan di sini 108 dibagi 12 itu adalah 9. Jadi di sini jawabannya adalah minus 171 ya. Jadi jawabannya di sini teman-teman atau adik-adik adalah bagian A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 di sini. Bibi mempunyai gula sebanyak 3/4 kg digunakan membuat minuman sebanyak 2/2 kg. Selanjutnya Bibi membeli 3/4 kg untuk persediaan. Jadi gula yang dimiliki Bibi sekarang jadi total gula sekarang ya. Ini saya tulis begitu saja. Nah, ini 3/5 awalnya kan ini teman-teman digunakan untuk membuat minuman. Ini kalau digunakan ini artinya kurang. Jadi kita kurang di sini 1/2 gitu. Kemudian selanjutnya Bibi membeli itu artinya itu bertambah ya. Jadi bertambah 3/4 begitu ya. Nah, di sini kita jumlahkan saja bilangan-bilangan bulatnya atau kita kurangkan saja bilangan bulatnya dan pecahan biasanya dengan pecahan biasa. Oke, di sini 4 dan 2 ini langsung saja
4 dikurang 2, kemudian di sini kita tambah. Ini 3/5, di sini karena di sini kurang, saya tulis kurang 1/2 ditambah 3/4. 4 kurang 2 itu adalah 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Ini kita kali 4 ya adik-adik ya. Di sini kita kali 10, di sini kita kali 5. Mengapa kita buat seperti itu? Supaya penyebutnya sama. Supaya di sini jadi 20 begitu ya. Di sini kita kali 4 juga. Jadi di sini 12 kurang ya. Di sini kita kali 10, berarti di sini kurang 10. Kemudian di sini kita kali 5, di sini berarti ditambah 15 ya. Jadi di sini 2 ditambah, di sini 12. Ini kan 2 ya. 12 kurang 10 itu 2, berarti ditambah 15 itu 17 ya. 17/20. Jadi di sini 2 17/20 kilogram. Ini yang mana ya? 2 17/20 itu bagian C ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Hasil dari 1/4 dibagi 0,6 kali 2/5. Nah begini, ini pecahan campuran ini kita bawa dalam pecahan biasa dulu. Jadi prosesnya itu seperti begini adik-adik ya. Di sini kita kali, kemudian hasilnya nanti kita tambah. 4 kali 1 itu adalah 4. Saya tulis saja dulu begini, 4 kemudian ditambah, tambah berapa? Tambah 1 dong ya. Di sini per 4, di sini dibagi 0,6. 0,6 ini 6/10. Mengapa? Karena satu angka di belakang koma. Di sini 2/5. Jadi di sini adalah 5/4 dibagi 6/10. Di sini kali 2/5. Nah, ini bagaimana caranya? Selanjutnya lagi dibuat seperti begini saja teman-teman atau adik-adik ya. 5/4 ini bagi, ini jadi kali, dengan ketentuan ini itu dibalik jadi 10/6 begitu ya. Kemudian di sini 2/5. Coret yang bisa kita coret 5 dengan 5 di sini ya. 6 di sini dengan 2 boleh, di sini tinggal 3 ya. Jadi di sini itu 10 per berapa ini ya? Di sini 10/12 ya. Jadinya 10/12 ini adalah, ini kita bagi 2 saja, di sini kita bagi 2 juga. Jadi di sini 5/6. Jadi jawabannya itu 5/6. Jadi bagian B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, soal nomor 6. Perbandingan berat badan A, B, dan C adalah ini. Jika jumlah umur B dan C adalah sekian, maka umur A ya. Nah, cara menjawabnya itu begini teman-teman. Di sini kan A, B, C ya. A-nya ini 3, di sini 4, di sini 7. Ini perbandingan sederhana. Ini perbandingan sebenarnya ya. Saya tulis saja seperti itu ya. Nah, di sini saya buat mungkin garis-garis, ini lebih tepatnya ini adalah semacam tabel ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, di sini saya gelombang-gelombang saja seperti ini. Di sini dikatakan B tambah C, B tambah C. Jadi kita harus tulis begini, B tambah C di sini. B tambah C perbandingan sebenarnya itu adalah 33. Nah, kalau di sini B tambah C 4 tambah 7. 4 tambah 7 itu adalah 11 ya teman-teman atau adik-adik ya. Maka umur A, jadi A sebenarnya itu adalah di sini teman-teman atau adik-adik bisa kita tulis begini. Ini 33. Kita tulis saja dulu di sini 33, di sini per 11. Jadi ini kita balik, kemudian di sini dikali A. A itu adalah 3. Jadi di sini kita kali 3 begitu ya. Di sini kita coret, di sini berarti 3 ya. Jadi A sebenarnya itu adalah 3 kali 3 ya 9 tahun ya. Jadi di sini sebenarnya jawabannya adalah B ya. Oke. Nah, untuk soal berikutnya, di sini urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, di sini ada bilangan 0,25, 1/3, 0,5, 100%, dan 3/4. Nah, di sini 1/3 ini adik-adik atau teman-teman, ini adalah 0,33. Boleh teman-teman atau adik-adik membuatnya dalam bentuk pembagian bersusun ya. Jadi saya langsung saja di situ ya. Kemudian di sini 3/4. 3/4 ini adalah 0,75. Lihat saja. Di sini adalah 0,25, itu 1/3, 0,5, 100%, dan 3/4.
Nah, di sini kita bawa dulu semua dalam bentuk pecahan desimal. Sekira itu lebih sederhana ya. Nah, di sini kita lihat saja 0,25. Oke, 0,25 di sini ya. Ini kan sudah. Yang ini maksud saya ini sudah. 0,25-nya sudah, 3/4-nya sudah. 0,5 kita taruh saja di sini 0,5. 0,5 ini sebenarnya 0,50, kita ambil 2 angka. Kemudian 100% ini sudah ya. 100% itu adalah ya 100% itu 1 teman-teman. 100% itu 100 per 100. Persen itu per 100, jadi ini 1. Jadi kita tulis saja di sini 1,00. Nah, karena di sini dikatakan dia dari yang terbesar, pasti itu adalah 100%. Jadi ini sudah pasti salah karena harusnya 100% yang kita pilih ya. Jadi jawabannya itu antara ini dan ini. Nah, ini pasti juga sudah salah karena 0,25 harusnya yang terbesar itu 100%. Ya, saya ulangi ya. Nah, di sini 100% itu ini nih ya, 100% ya. Jadi ini saya tulis dulu 100% 0,02, ini 0,5, 0,25. Oke. 100% dulu. Nah, di sini kita lihat setelah 100% itu adalah 3/4 ya. 3/4. Oke, ini cocok, ini cocok. Ini juga cocok, ini juga cocok ya. Nah, di sini ini sudah salah ya, teman-teman ya. Di sini 0,25, harusnya 0,5 dulu. Jadi sebenarnya jawaban yang tepat itu adalah D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. KPK dari 45 dan 60. Nah, kita buat saja pohon faktornya ya, teman-teman atau adik-adik ya. 45 ini kita bagi 3 ya. Ini adalah 15, kemudian 15 kita bagi 3 lagi. Nah, ini kita bagi 3, ini adalah 5, kemudian ini kita bagi 5, ini 1. Kalau sudah 1 berhenti ya, ini kita coret saja. Nah, kemudian 60 ini kita bagi 2, ini 30, kita bagi 2. Ini 15, ini kita bagi 3, berarti ini 5, ini kita bagi 5, berarti di sini 1. Kita berhenti di sini. Dan 45 ini sama dengan ini 3/2 ya, adik-adik ya. Kita tulis di situ 3/2 dikali 5. Kali 5-nya yang mana? Yang ini. Oke, kemudian yang ini 2/2, ini untuk 60. Jadi di sini 2/2 dikali 3 dikali 5. 3 dikali 5 begitu. Nah, di sini karena KPK yang dicari, maka kita ambil pangkat yang tertinggi yang sama ya. Yang sama unsurnya, maksudnya yang mana sih yang sama unsurnya? 3/2 dengan 3. Nah, itu nanti kita ambil pangkat yang tertingginya, yaitu 3/2. Tapi kita mulai dari angka yang terkecil dulu, 2. 2/2 tidak ada temannya, kita ambil saja 2/2. Jadi ini tidak ada di atas, kita turunkan saja langsung. Nah, 3/2 dengan 3/1, kita ambil 3/2-nya. Pangkat yang tertinggi, kemudian 5/1 dengan 5/1. Nah, ambil saja ya. Jadi ini KPK-nya. Ini jawabannya yang mana ya? Oh, bagian A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. KPK dari masih KPK ya. 18 ini adalah bagi 2, ini 9, bagi 3, ini 3. Kita bagi 3, ini 1. Ini kita stop ya. 27 ini kita bagi 3, berarti ini 9 bagi 3, ini 3, kita bagi 3, berarti 1, ini kita stop saja di sini. 36 itu kita bagi 2, di sini adalah 18. Ini kita bagi 2, ini 9, berarti di sini 3 ya, teman-teman atau adik-adik ya. Ini 3, berarti di sini 3, ini 1. Ini kita stop saja di sini. Jadi di sini 18 itu 2 dikali 3/2, kita tulis 3/2, 27 di sini. Ini 3/3 ya. Jadi 3/3 kemudian dikali ini 2/2 ya. Saya tulis di sini 2/2. Oh, itu untuk 36 ya. Sorry ya teman-teman atau adik-adik ya. Jadi di sini 36 2/2 ya. Yang ini ya. Kemudian dikali dengan 3/2 yang ini di bawah ya. Jadi di sini KPK-nya itu adalah di sini pangkat 2 dengan 2/2, pangkat tertingginya 2/2 ya. Kemudian yang
3 sekarang ya. 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2. Kita ambil pangkat tertingginya yaitu 3 pangkat 3. Jadi di sini 4 dikali 27, sorry. 3 pangkat 3 itu 27 ya. Ini kita kali teman-teman atau adik-adik ya. Kita cakar-cakar saja di sini. 4 dikali 27. 4 kali 7 28, 8 simpan 2, 4 kali 2 itu 8. Kalau kita tambah 2 berarti 10 ya. Jadi 108. Jadi inilah KPK-nya ya. KPK-nya itu jawabannya di sini 108 adalah C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Yusuf dapat mengetik satu halaman naskah cerita dalam 8 menit. Jadi Yusuf ini 8 menit ya. Kemudian sedangkan Asis ini 8 ya. 12 sorry. Ini 12. Jika Yusuf dan Asis pada pukul 08.30 dapat selesai bersamaan, maka mereka akan menyelesaikan pengetikan secara bersamaan lagi pada pukul. Nah, kita cari saja KPK ya. KPK dari 8 dan 12 ya. 8 ini teman-teman atau adik-adik bisa membuatnya seperti ini. Kita buat pohon faktor saja di sini. Ini 2, di sini 2, ini 1. Oke, berhenti. Kemudian 12 ini bagi 2. Ini 6 bagi 2, ini 3, ini kita bagi 3, ini 1 ya. Oke, jadi di sini 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, kemudian 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Ini KPK-nya berarti 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 yang kita ambil ya. 3 kita turunkan saja di sini karena tidak ada temannya di atas ya. 2 pangkat 3 itu 8, 8 dikali 3 ya. 8 kali 3 ini berarti 24 menit ya. Nah, pertanyaannya sekarang bersamaan lagi pada pukul berapa? Nah, ini 08.30 ini kita tambah saja 24 di sini teman-teman atau adik-adik ya. Nah, di sini 08 ini 54 ya. 0854 itu bagian D. Sebenarnya kalau adik-adik atau teman-teman bisa mengetahui langsung KPK dari 12 dan 8 itu langsung saja ditambah dengan 0830 tanpa harus seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada amal bakti hari raya Idul Fitri Madrasah membagikan bingkisan kepada siswa yang kurang mampu berupa 72 botol sirup dan 96 bungkus mie. Jika diberikan kepada siswa dengan jumlah yang sama dan jenis yang sama, maka jumlah siswa yang menerima paling banyak ada. Nah, ini kita gunakan FPB ya. Jadi 72 ini kita bagi 2 saja. Berarti di sini adalah 36 ya teman-teman atau adik-adik ya. Ini kita bagi berapa ya? Bagi 2 lagi ya. Di sini adalah 18 bagi 2 9. 9 ini sebenarnya saya langsung saja ya. 9 ini 3 pangkat 3 pangkat 2 ya teman-teman atau adik-adik ya. Kalau 96 ini kita bagi 2 berarti 45, di situ berarti 48 ya. Ini kita bagi 2 artinya di sini 24. Ini kita bagi 2 lagi 12, kita bagi 2 berarti di sini 6, ini kita bagi 2 berarti 3. Oke, kita berhenti saja di sini ya. Jadi 72 ini sama dengan ini teman-teman 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, kemudian di sini ini 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 5 ya. 96 ini 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, FPB-nya itu teman-teman atau adik-adik ya. Cari pangkat yang terendah. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 5. Ambil 2 pangkat 3. Nah, FPB itu khusus hanya unsur yang sama saja. Yang tidak sama itu tidak bisa. Misalnya ada misalnya ya. Di sini ada kali 5. 5 tidak termasuk ya. Tapi ini kan tidak ada di sini. Oke, 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 dong di sini ya. Jadi 8 dikali 3 berarti di sini 24. Nah, ini 24 anaknya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil pengurangan dari 24 pangkat 2 dengan 17 pangkat 2. 24 pangkat
2 dikurang 17 pangkat 2. Nah, ini dicakar-cakar saja ya teman-teman atau adik-adik ya. Di sini 24, di sini 24. Ini bisa teman-teman atau adik-adik mencobanya dengan cara mencakarnya ya. Mungkin saya langsung saja di sini. Ini 576 dikurang, kalau 17 pangkat 2 itu adalah 28, ini 289 ya. Jadi kalau kita kurangkan 576 itu dikurang 289, ini 287 ya. 287 ya. Oke, boleh dicoba ya, dicakar-cakar ya teman-teman atau adik-adik ya. 287 itu bagian B. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini hasil dari akar pangkat 3 dari 19683. Nah, kalau kita menjawab soal ini teman-teman atau adik-adik ya, kita itu buat seperti ini dulu. Pisahkan saja dulu 3 angka dari belakang ya. Nah, bilangan apa kalau dipangkat 3 kan itu dekat dengan 19. Lihat di sini ya. Dekat dengan 19 atau sama dengan 19. Itu artinya ini ya. Kita berada sini. Jadi kita tulis saja di sini. Kita mau ambil 3 pangkat 3 tidak bisa. 3 tidak bisa karena di sini 27 harusnya 27 kan lewat dari 19. Jadi kita ambil 2 pangkat 3. Yang ininya saja diambil. Jadi 2 kita tulis saja di sini ya. Langsung hasilnya. Kemudian di sini akhiran 3. Lihat di sini yang akhiran 3. Akhiran 3 di sini adalah ini. Jadi kita ambil yang 7, A27 berarti di situ ya teman-teman atau adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Nomor 14, sebuah penampung air berbentuk kubus mampu menampung air sebanyak ya. Oke, panjang rusuknya ini dalam desimeter sama ya satuannya ya. Nah, di sini kita langsung saja akar pangkat 3. Ini kan kubus ya. Jadi rusuknya itu akar pangkat 3 dari volumenya itu 12,167. Nah, ini seperti yang di nomor 13, kita ambil saja di sini 3 angka, kita potong saja dari atas ya. Kita lihat yang di sininya 12. Bilangan apa kalau dipangkat 3 kan dekat dengan 12, dekat dengan 12 atau sama dengan 12, yaitu adalah 2 pangkat 3 ya. Kita berada di sini. Kita tidak bisa ambil 3 pangkat 3 karena itu sudah lewat ya, 27 ya. Jadi kita langsung tulis saja di sini 2 teman-teman atau adik-adik ya. Nah, di sini untuk selanjutnya perhatikan saja bilangan di sini yang berakhiran 7. Nah, kita lihat di sini yang mana di sini. Oh, ini ternyata kita ambil yang ini saja. Di sini 23. Jadinya itu di sini adalah B jawabannya ya. Soal 15, siswa kelas 10 kelas 6 yang mengerjakan ulangan matematika diberi waktu 120 menit. Oke, Yuda dapat menyelesaikan soal pilihan ganda dalam waktu 1 jam. 1 jam soal isian 900 detik. Ini ditambah 900 detik. Ini artinya kalau kita bawa dia dalam maunya di sini kan dalam menit ya. Di sini waktu menyelesaikan soal uraian dan sisanya untuk soal uraian ya. Oke, jadi di sini 1 jam ini berarti 60 menit gitu ya. Kemudian ditambah 900, ini kita bagi 60 saja untuk bawa ke menit, jadinya itu di sini adalah 15 menit ya. Di sini menit ya. Jadi di sini Yuda dapat menyelesaikan soal pilihan ganda itu dalam waktu 75 menit ya. Jadi yang sisanya itu teman-teman adalah soal uraian. Jadi soal uraian itu sama dengan ya ini 120 dikurang 75. Oke. Ini adalah 45 menit ya. Menit. Jadi jawabannya di sini adalah D ya. Nomor 16, sebuah tangki air berisi 6.000 liter kemudian melalui pipa selama 40 menit. Berisi ini adalah volumenya, kemudian ini adalah waktu. Debitnya, debit mengalir tersebut adalah, jadi debit itu debit teman-teman adalah volume per waktu. Jadi kita tulis saja di sini. Ini 6.000 per 40. Ini liter per menit ya. Sudah sama ya teman-teman atau adik-adik. Ini liter, di sini menit, di sini liter, di sini menit ya. Oke, jadi kita bagi saja. Jadi debitnya di sini 600 dibagi 4 itu adalah 150 ya, berarti liter per menit. Teman-teman atau adik-adik boleh menggunakan pembagian bersusun seperti ini. Dapatnya nanti di sini 150
50 ya. Oke, nomor 17. Pak Rusli mempunyai tanah seluas 33/4 hektar ya. Nah, ini totalnya 3/4 sebenarnya ini adalah 0,75 ya. Kemudian 2/5 bagian tanah tersebut akan dibangun sebuah rumah, jadi 2/5 ini untuk rumah ya. Ini dikali dengan 3/4. 3/4 ini adalah 3/4 itu 4 kali 3 ditambah 3 berarti di sini 15/4 ya. Ini bisa kita coret di sini 3. Berarti di sini 6/4 ya. 6/4 hektar ini kita kali 25, di sini kita kali 25, berarti di sini 150/100. Nah, ternyata ini adalah 1,50 ya hektar ya. Di sini hektometer pangkat 2 ya. Nah, 3/4 ini maksud saya apa sih teman-teman membuatnya seperti ini? Ini 3/4 ini bisa kita rubah jadi 3,75. Jadi 3 ditambah ini tambah ya. 3/4 itu artinya di sini kita tambah 3 lagi. Jadinya itu 3,75 ya, saya ulangi ya. Nah, ini 2/5 bagian itu tadi adalah 1,50. Kemudian ini bukan tambah ya, harusnya kurang, sorry ya, karena di sini akan dibangun sebuah rumah ya, artinya tanah 3/4 itu berkurang, kemudian di sini kita kurang saja dengan ini ya, 1,26 hektar juga. Jadinya ini kalau kita jumlahkan, kalau kita kurangkan, sorry, ini kalau kita kurangkan jadi 0,99 hektar ya. Pada hari Minggu Andi pergi ke objek wisata yang berada di daerahnya. Apabila Andi berangkat dari rumah naik sepeda motor pada pukul ini ya. Jadi berangkat dari rumah 07.00, tiba di tempat itu sampai di sana itu 10.00, artinya 3 jam ya. Lama perjalanannya itu 3 jam ya. Dikatakan di sini maka jarak antara rumah dengan objek wisata. Nah, di sini ada kecepatan di sini teman-teman. Kecepatannya di sini tuh dikatakan 60 ini kilometer per jam ya. Jadi rumus kecepatan itu sendiri di sini jarak per waktu. Jadi kalau kita mau cari jarak itu ini kecepatan dikali waktu. Nah, ini sebenarnya yang ditanyakan di soal ya. Di sini dikatakan jaraknya itu berapa ya. Ini jarak antara rumah dengan objek wisata. Karena di sini kilometer per jam. Kilometer jam di sini juga dalam jam ya, ini dalam jam. Jadi nanti langsung saja dalam kilometer pasti jawabannya. Oke, jaraknya kita langsung saja tulis. Di sini jarak kan kecepatan dikali waktu yang ini ya. Kecepatannya di sini berapa? 60, kemudian dikali waktunya itu 3. Jadi jaraknya itu 6 kali 3 itu 18 ya. Kita taruh saja 0 di sini. Jadi ini kilometer ya. Jawabannya adalah bagian C. 19. Suatu bangunan datar dengan ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Oke, sepasang sisi yang sejajar. Ini sejajar ya. Kemudian mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Ini sama panjang. Begitu ya. Di sini sama panjang ya. Jadi ini sudah terlihat bahwa ini adalah trapesium sama kaki. Jadi trapesium sama kaki di sini bagian D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini, hasil pencerminan yang benar ya. Hasil pencerminan yang benar kita ukur saja ke sini, teman-teman. Di sini harus sama panjang dengan yang di sini ya. Dan di sini adalah A aksen, kemudian di sini ini siku-siku di sini berarti C aksen. Kemudian untuk B-nya tak di sini. Jadi ini harus sama panjang ya dari cerminnya ini ya. Jadi di sini B aksen. Jadi kalau kita buat gambar bayangannya itu seperti ini. Jadi ini yang mana ya? Ini salah karena di sini adalah B. Harusnya di situ C, ini juga salah. Nah, ini yang benar teman-teman atau adik-adik ya. Ini juga salah ya. Di sini adalah B ya. Harusnya di sini C. Jadi jawaban yang benar itu adalah C ya.